Ya, oke. Perkenalkan, nama saya M. Arif Satria Wibowo. Saya Adi Fitriansyah, kami dari kelompok 10 kelas marketing manajemen UGM Yogyakarta. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang bagaimana strategi mie sedap mengejar market leadernya, yaitu Indomie. Jadi kita mulai dari segmenting. Segmenting itu semacam kita membagi pasar yang ada menjadi beberapa kategori. Itu kan kalau di buku Kotler itu dibagi jadi 4 ya. Ada geografi, demografi, psikografi, sama behavior. Nah, setelah dibagi-bagi seperti slide tadi, ini kita targeting. Targeting itu kita milih segmen mana yang related atau berkaitan sama produk yang akan kita jual. Seperti kalau kasusnya mie sedap, itu kita bisa masukin segmen country, area, sama population buat aspek geografiknya. Terus untuk aspek demografinya kita bisa menggunakan usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, atau jenis pekerjaan. Kemudian untuk sisi psikografi kita bisa masukin segmen lifestyle sama activity. Behavioral kita bisa masukin ya benefit side, purchase, sama occasion. Nah, ini saya ambil salah satu contoh untuk segmen usia. Segmen usia kan terbagi jadi mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai manula. Nah, kalau mie instan ini kan cocoknya mulai anak-anak ya kan, balita ke bawah nggak mungkin sih, apalagi anak bayi yang masih masuk bayi di dimarahin orang tuanya nanti. Nah, terus kalau manula kan juga nggak mungkin, mereka kan udah mulai jaga kesehatan ya, badannya nggak se-fit yang masih agak muda. Jadi untuk mie ini kita ambil contoh, kalau ambil contoh segmen usia ya mulai usia anak-anak sampai usia dewasa. Nah, kalau untuk jenis kelamin ya cowok cewek doyan semua. Bener sih, doyan semua itu mas. Terus untuk tingkat penghasilan ya mungkin yang mulai penghasilan rendah sampai menengah ke atas gitu. Soalnya kalau yang atas banget kayaknya alergi makan mie instan. Aduh. Terus jenis pekerjaan mungkin mereka menyasar ke orang-orang yang masih muda tapi gaya kerjanya sibuk, jadi butuh yang instan ya kita masuk ke situ. Kalau orang yang slow terus jaga kesehatan itu kayaknya nggak akan banyak makan mie instan ya, lebih sedikit lah ya pasti. Terus dari tadi kan udah segmenting, terus targeting. Nah, ini lanjutannya ke positioning. Positioning aku pernah tuh bahas kemarin. Oh iya, kan kemarin yang presentasi kamu. Coba dijelasin positioning. Kalau menurutku ya dari brand positioning ini kan untuk menentukan si produk dari perusahaan itu mau di area mana gitu. Oh iya. Dan bentukannya itu ada 3 nih yang kita angkat nih, ada dari point of difference, point of variety, dan brand mantra seperti yang pada slide di atas ini. Oh iya. Nah, untuk POD ini sebuah poin yang menjadi pembeda dari satu produk perusahaan yang dikeluarkan dengan kompetitornya gitu loh. Jadi biasanya POD ini mereka membuat suatu keunikan dari produk si perusahaan. Misalkan si mie sedap ini harus mengeluarkan produk baru dengan citra rasa yang unik. Citra rasa otentik yang hanya dimiliki mie sedap gitu loh. Oh, jadi kan nggak mungkin persis plak ya, pasti harus ada bedanya dikit. Jadi dia harus ada beda dikit, tapi tetap harus dengan kesan yang unik. Jadi kesan unik itu yang akan membuat produk kita ini dikenal sama konsumen. Benar sih. Lalu ada di point of parity. Nah, point of parity ini sebenarnya kalau misalkan perusahaan ingin masuk gitu ya ke dalam persaingan pasar, mereka pasti harus mempunyai nilai kesamaan gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau misalkan tidak ada kesamaan, mungkin si produk perusahaan ini nggak bisa berkembang. Jadi kayak ini produk apa sih? Ini dia mau ngapain gitu ya? Kalau misalkan si mie sedap ini maritinya kan pasti dia mie instan, sama-sama mie instan. Oh iya. Terus dia juga mengeluarkan ya banyak varian, walaupun nggak sebanyak
Indomie sih. Oh iya, jadi kalau nggak ada kesamaan ya mungkin nggak akan jadi mie instan, jadinya bubur instan nanti. Iya. Nanti mungkin dia juga nggak terkenal juga nanti ini apa, ini mie, Iya. mie ayam atau apa gitu kan. Nanti dikira mie kremes kali. Tersedih makan dalam diri. Apa mie itu ya? Lanjut. Nah ini nih salah satu yang penting, brand mantra. Jadi produk perusahaan itu harus mempunyai brand mantranya. Brand mantra ini untuk menciptakan kesan unik, jadi selalu diingat gitu ya sama konsumennya tentang produk yang dijual sama perusahaan. Salah satunya contohnya mie sedap gitu ya. Mungkin Mas Adi nih tahu nggak brand mantranya siapa? Indomie. Ya ini Itu ya. selera. Cuma kalau misalkan kita nggak lihat mie sedap itu apa coba? Ya karena lihat jelas terasa sedapnya, cuman kalau nggak lihat kadang lupa sih. Lupa ya. Kemarin Iya. kita pas bikin slide presentasi ini juga ya mie sedap ini Ya lupa. googling dulu. Nah, jadi brand mantra ini itu untuk menciptakan kesan unik seperti yang tak jelaskan. Jadi kayak dia harus terdiri dari 1 sampai 3 kata aja. Oh iya, kalau panjang-panjang ya. Dan itu menjelaskan tentang produknya. Kalau kepanjangan itu terkadang agak susah mengingatnya sih. Ah ini mie sedap aja 3 kata. Iya, atau lupa. kepanjangan. Iya. Lebih enak kayak selera tuh. Oh iya. Tiap melihat produknya di supermarket kayak selera tuh. terus harus dibeli gitu ya. Iya. Bisa kali juga deh. Iya. ya terus pada akhirnya kan itu brand mantra itu buat apa ya, buat menyampaikan kesan unik brand itu ke ini ya, ke pelanggan ya. Jadi itu pada akhirnya brand knowledge itu, keunikan itu kan harus disampaikan ke pelanggan lewat proses marketing. Nah nanti kita serahkan ke pelanggan. Kalau emang pelanggan itu suka sama produknya, ya mereka akan beli terus menerus kan sampai akhirnya bosan. Terus mungkin ada juga yang cuma penasaran, jadi mereka beli sekali, kalau ternyata nggak cocok ya udah itu beli sekali itu aja. Pada akhirnya kan pelanggan yang tadinya suka terus beli secara berulang-ulang itu kan secara otomatis jadi pelanggan yang loyal. Nah pelanggan yang loyal nih merupakan salah satu bentuk dari brand equity, atau mungkin faktor terbesar ya brand equity. Brand equity itu jadi itu merupakan nilai tambah suatu brand di luar produk-produknya. Jadi pelanggan yang loyal itu kan besok bakal beli lagi, besok bakal beli lagi. Ya itu jadi ekuitas dari brand itu sendiri. Karena mereka akan beli terus secara berulang-ulang. Mungkin ini kalau kita lihat di ini kan market share mie instan di sini nih, ini kan Indomie ini 70%. Itu bukan berarti 70% orang Indonesia yang beli Indomie. Gitu ya? Bisa jadi cuma 20% atau 15%, tapi mereka karena beli berulang-ulang, belinya Indomie terus, ya itu pada akhirnya di market share-nya jadi 70%. Ya semacam itu. Terus branding itu tadi juga perusahaan perlu ngejaga brandnya biar nggak ditiru produsen lain. Ya, bisa jadi kan tetangga sebelah rumahmu nih bikin mie instan asal-asalan, terus dikasih label mie sedap. Itu kan kalau dijual nanti ada orang salah beli, loh ini aku beli mie sedap kok isinya kayak gini, kok aneh. Isinya malah bubur kayak tadi yang saya ceritakan itu ya. Jadi bubur sedap. Iya. Jadi itu ya itu selain sebagai identitas itu juga sebagai hak atas kekayaan intelektual. Iya. Jadi produk spesifik itu tuh ya yang punya hak atas produk itu ya yang perusahaan yang punya brand itu. Terus itu kan nanti sebagai ini ya jaminan ekspektasi buat konsumen ya. Jadi konsumen kalau beli mie sedap pasti mereka tahu oh ini udah terjaga kualitasnya. Soalnya yang bikin Wingswood, mereka kan ada standar sendiri ya. Nah dari brand dari itu tadi biar pelanggan nggak cepat bosan. Jadi brand itu ngeluarin produk-produk baru. Mereka punya strategi sendiri-sendiri. Nah kalau mie sedap ini bisa dilihat di sini nih. Ini mereka pakai strategi line extension. Jadi mereka ngeluarin jenis-jenis mie baru ya sama-sama mie ya.
Tapi ini kan ada mie yang standar nih, terus ada mie yang bentuknya pakai cup. Ya ini ngikutin Indomie juga sih. Iya Kayak sih. kadang di warung tuh belinya masih ini ya, bilangnya masih Beli Indomie. pop mie sedap. Juga bingung ya ini mau apa sebenarnya. Iya, ya soalnya ya Indofood kan udah lama ya, udah jadi pionir terus market leader. Nah ini mie sedap juga ngeluarin ini versi kayak bakmi mewah. Oh gitu. Sebenarnya Indofood sama mie sedap ini sama-sama follower kalau urusan bakmi mewah. Itu kan yang ngeluarin pertama ya si bakmi mewah itu ya. Cuman nggak tahu sekarang nih yang menang siapa ini, pasar mie mewah-mewah kayak gini. Terus iya. Nah terus brand itu tadi itu disampaikan ke konsumen lewat berbagai macam brand kontak. Ini nih contohnya di sini. Ini kan bisa lewat advertising nih. Ya. Kayak iklan di TV atau di billboard. Terus bisa juga lewat personal experience, kayak kita nggak sengaja nih diajak teman makan mie, ya udahlah ikut makan mie, kita ikut makan mie. Terus jadi apa ya? Jadi pengalaman pribadi. Oh ternyata gini kok rasanya mie sedap. Ya. Nah habis itu kan dia cerita, kemarin mie sedap tuh ternyata ada rasa baru. Terus bla bla bla, rasanya pedes ternyata. Nah itu jadi word of mouth. Cuman mie sedap ini kurangnya di komunitas. Ya. Iya, dia nggak kayak Indomie kan tiap kita ke Burjo itu kan pasti mie Indomie. Iya. Nah mie sedap mana ada Burjo mie sedap? Nggak ada kan? Nama warungnya aja warung Indomie. Iya. Kirain Indonesia, ternyata Indomie. Iya. Kalau mie sedap nanti warung Mindap. Warung Mindap. Aneh dong. Besok kita bikin aja warung Mindap. Terus lagi nih. brand kontaknya mie sedap kemarin juga ngeluarin event tuh. Jadi mereka ngadain virtual event lewat Zoom mungkin ya, sama si Sivon Choi. Sivon tuh grupnya apa ya? BKS apa bukan ya? Nggak tahu ya, aku nggak mengikuti ya Mas. Aku sama juga. Pokoknya Korea gitu. Ya Korea gitu lah ya, lagi nge-hype banget sekarang. Terus di Indonesia kan dangdut lagi nge-hype juga kemarin tuh. Dan mie sedap sempat jadi sponsor tuh acara dangdutan di Indosiar. Aku nggak ngikutin juga sih. Aku nggak ngikutin. Iya, tapi itu katanya market share acara TV-nya tinggi loh ratingnya. Iya. Padahal aku nggak nonton. Iya. Tapi dari situ kan dia sebagai sponsor di acara yang rating tinggi itu kan berarti exposure ke masyarakat atau brand kontak ke audiensnya itu kan tinggi ya. Tinggi juga ya. Berarti mie sedap bisa lebih dikenal lagi tuh ya. Iya. Nah itu kalau lewat brand kontak terus berhasil exposure-nya tinggi itu kan lama-lama brandnya makin kuat. Nah brand yang kuat itu mereka punya beberapa keunggulan yang nggak akan dimiliki oleh brand yang lemah. Bisa dibaca di sini nih, ini di sini. Nah salah satunya tuh ya loyalitas pelanggan tadi. Kalau udah kuat pelanggannya jadi loyal, harganya mau elastis naik turun, naik 500 atau bahkan naik 1000 itu penurunan demand ya atau pembelian pelanggan loyalnya nggak akan terlalu signifikan. Iya, soalnya udah kuat brandnya dan masih banyak sih, kalau dijelasin durasinya bisa habis nanti ya. Terbatas juga. Iya di pause terus dibaca ya. Oke. Nah, ada di atas ya kita next ke growth strategi. Nah kemarin nih Mas, aku baca-baca di buku ya. Jadi growth strategis ini untuk perusahaan itu meningkatkan penjualannya, meningkatkan revenue dari penjualan. Ya, gitu. sales revenue gitu ya. Jadi meningkatkan penjualan ini dengan keunggulan kompetitif gitu loh. Oh iya. Jadi dari keunggulan kompetitif itu kan akan menciptakan sebuah konsumen yang loyal. Ya, benar. Jadi untuk peningkatan revenue-nya itu akan meningkat secara berkelanjutan. Oh iya. Jadi nggak hanya pada waktu itu aja, terus nanti kedepannya turun. Nah, itu kan growth strategis, itu growth sementara. Ya intinya yang strategi itu kan harus bisa maksimal ya, kayak berkelanjutan gitu. Itu dengan berkelanjutan kan berarti dia salah satunya harus membuat market share-nya makin luas lagi gitu. Nah mungkin dengan cara ada salah satunya internal expansion. Kalau misalkan di Indonesia sendiri ini udah
lumayan market share-nya, mungkin dia juga bisa menyasar ke pasar internasional nih. Yang mana sih kira-kira pasar internasionalnya itu yang berpotensi untuk meningkatkan market share-nya dari si mie sedap? Simpelnya tuh bule, negara bule mana yang doyan sama mie gitu ya? Bisa gitu. Kalau sekarang kan mie sedap itu baru ke Nigeria dan Malaysia ya, kalau menurut sumber yang saya baca. Gitu. Sampai Nigeria ya? Waduh. Sampai Nigeria itu untuk Indomie ya, Indomie itu kayak diklaim makan merek mereka gitu loh, produk negaranya mereka. Iya, itu mungkin bisa masuk ke strategi follower ya. Di sana udah nge-hype Indomie, mie sedap. Ternyata itu kan mie sedap memang ini ya, hampir sama kayak Indomie tapi punya ciri sendiri. Jadi dia naik popularitas Indomie itu sebenarnya nanti bakal dijelasin sih. Terus growth strategi ini apalagi nih selain dua itu tadi? Nah, itu salah satunya mengakuisisi mas. Mengakuisisi brand. Kan kalau kita berkaca sama Indomie, dulunya kan Indomie itu mengakuisisi Supermie sama mie apa ya? Sarimi. 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 Sarimi ya. Ya, Sarimi. Jadi mereka si Indomie itu mengakuisisi Sarimi dan mie Supermie ya, itu. Mungkin mie sedap ini juga bisa sih mengikuti hal gitu ya. Jadi kayak market di bawahnya, followers yang mungkin udah punya nama tapi masih di bawah si mie sedap itu bisa diakuisisi. Jadi kan dengan ada pengakuisisi itu market share mereka jadi lebih tinggi. Mungkin bisa akuisisi Lemonilo ya, yang mie sehat gitu. Betul, bisa juga gitu. Nah, selanjutnya nih, karena dia ini kan udah ada di bawah si ini ya, Indomie ya. Itu udah bisa dikatakan dia ini sebagai market challenger. Iya kan ada market leader, market challenger, market follower. Nah, karena ini udah lumayan eksis, dia jadi challengernya Indomie ini ya. Betul. Itu langsung di bawah pasarnya di ini. Nah, terus kalau market challenger nih strateginya gimana? Apa yang harus dilakukan sama si penantang market leader ini sih? Ya sebenarnya banyak sih mas, kayak misalkan salah satu contohnya itu yang pasti dia mungkin mulai dari kecil-kecilan dulu ya, melawan di area yang misalkan di Bali gitu, atau mungkin di daerah Sumatera. Dia mulai mencari pasar-pasar di sana untuk meningkatkan konsumen, untuk menambahkan jumlah konsumen secara kecil-kecilan dulu. Jadi kayak ini ya, ngumpulin remah-remah rengginang gitu ya. Kan dari kecil-kecilan itu langsung dia akan naik lagi kan pasarnya. Salah satu untuk contoh-contohnya sendiri itu ada seperti ini nih yang ada di slide nih. Ada beberapa strategi untuk market challenger. Yang pertama itu ada frontal. Nah, kalau frontal ini kan dia lebih ke ini ya, melawan secara langsung head to head produknya. Mungkin kalau untuk si mie sedap itu bisa pakai ini di flank, karena flank ini melawan posisi terlemahnya dari kompetitor gitu. Ya kan yang diserang mungkin kalau mie Indomie itu diserang yang Indomie belum ngeluarin apa gitu. Betul. Ya. Salah satunya itu tadi mie sehat. Mungkin dia bisa menyerangnya dengan mengakuisisi. Atau dia memang mengeluarkan produk mie sehat gitu. Mungkin bisa mereka akuisisi Lemonilo terus menyerang Indomie itu ya. Bisa itu, karena kan Indomie belum punya nih pasarnya di situ. Jadi bedanya sama frontal itu, frontal sama-sama mie goreng itu ya kan? Sama-sama produk paling laris ya. Mie rebus kari ayamnya gitu ya. Itu juga bersaing di situ. Terus kalau encirclement ini apa ya? Encirclement ini dia lebih menantang di segala lini sih mas. Kayak misalkan tadi kan ada produk core-nya, terus nanti ada produk yang rasa-rasa varian gitu. Itu semuanya ditantang, dan mungkin juga teknik pemasarannya juga diikuti gitu. Misalkan si Indomie ini punya komunitas, mie sedap juga bikin komunitasnya. Tadi kan nggak warmidap itu. Mungkin dia mau menimbulkan warmidap gitu untuk menantang Indomie. Lalu juga bikin dari event, Indomie lagi ngadain event apa, langsung mie sedap juga nih, langsung saya juga pengen ngeluarin ini event, nggak mau kalah lah gitu. Menantang dari segala ini gitu.
Kalau bypass aku kayaknya inget dikit ini Gimana? bisa dikaitin gini sih. Indomie ini kan nggak pernah apa ya, nggak pernah endorse artis ya, nggak pernah rekrut artis buat brand ambassador. Jadi bypass itu kayak dia ngelompatin Indomie belum ngapain, mie sedap duluan aja. Mereka kan ini mie sedap kan pakai siwon tadi ya. Ya. Nah, itu kan Indomie belum melakukan itu, jadi dia mendahului Indomie untuk melakukan endorsement artis internasional gitu ya. Kayak kita lagi nyetir di bypass, kita mendahului gitu. Oh iya, kan? Jalur kanan dong. Jalur benar. Iya. Kalau jalur kiri kan nggak boleh, Oh iya, bahaya. ya kalau motor di kiri sih kalau Iya. di Jogja. Iya, iya juga. Terus apa ya? Nah, kan kalau misalkan si produk salah satu contohnya Lemonilo atau mungkin varian-varian rasa terbarunya, itu kan mungkin pertama ada masa introduction gitu, mengenalkan produk-produknya, ini ada produk baru loh dari misalnya. Nah, ini tuh disebut dengan produk life cycle gitu dalam teorinya. Iya. Jadi di dalam teori itu ada fase introduction. Nah, di fase introduction ini dia itu mengenalkan terhadap produk varian barunya. Kan dia mengenalkan, pasti kan dia gembor-gembor tuh melakukan promosi dan lain-lainnya. Itu pasti costnya sangat tinggi banget. Iya sih, iya. Soalnya kan ya selain iklan, bikin event segala macam gitu ya. Ya betul. Lalu ada fase growth, fase pertumbuhan, di mana produk ini sudah mulai dikenali oleh masyarakat dan masyarakat ini ingin terus membeli produknya. Ini mencoba kayak ini produk apa sih ini? Sedapnya enak deh, coba deh. Iya. Coba gitu. Jadi orang penasaran pengen beli gitu ya. Penasaran banget ya, apalagi kalau misalkan lagi hype tuh kan, ya pertumbuhannya naik. Ya kayak ini Korea-Koreanya kan lagi hype ya. Makanya terus langsung fase ketiga itu ada maturity. Nah, maturity ini mungkin fase dimana produk itu sudah mulai jenuh, atau mungkin bisa dikatakan bahwa produk itu udah mulai dicicipi dan ada yang suka dan ada yang tidak. Oh iya. Jadi orang-orang yang penasaran itu ya udah. Iya. Jadi dia bisa menurunkan dari penjualan seperti itu. Oh iya. Lalu kalau misalkan dia udah turun, karena di maturity ini juga banyak banget kompetitor masuk gitu loh mas. Oh iya, kan udah terbukti berhasil, banyak yang ikut nyobain gitu. Jadi untuk penjualannya akan terbagi-bagi gitu dengan kompetitor yang baru masuk. Lalu di tahap terakhir itu ada tahap decline. Mungkin kayak kompetitor mengeluarkan rasa yang ternyata lebih enak nih. Oh iya kan? Terus orang-orang pada lupa gitu ya. Mie sedap dilupain, terus ada yang mungkin dari Indomie tiba-tiba ngeluarin. Nah, akhirnya penjualannya akan menurun terus sampai pada akhirnya keputusan dari perusahaan itu ingin melanjutkan atau tidak adakan produk tersebut. Oh pantes aku kemarin nyari Indomie yang hijau-hijau itu, sambal hijau apa lombok hijau itu. Itu kan udah susah ya nyarinya ya. Mungkin itu udah decline terus di cut sama Indofood, soalnya udah nggak cuan itu ya. Iya, mungkin mereka melihat penjualan turun terus, jadi mulai di cut sama mereka gitu. Bisa seperti itu sih. Oh ya udah sih. Slide-nya udah habis ya ini ya. Cepat sekali lagi. Ya terima kasih. Oke. Sekian presentasi gimana nih mas kira-kira? Kesimpulan udah cut tadi kan. Jadi inti dari presentasi kelompok kami, mie sedap ini harus mencari pangsa pasar baru yang potensial tetapi belum terlalu ramai. Terus untuk positioningnya, lalu untuk positioningnya juga perusahaan ini perlu mendiferensiasi dari produk yang dijual, harus ada pembeda dari kompetitornya yang sangat unik seperti itu. kemudian mie sedap ini harus meningkatkan brand kontaknya melalui beberapa event yang unik. Kemarin sudah cukup unik, supaya dia bisa lebih kuat lagi brand image-nya, karena banyak keuntungan yang bisa didapatkan kalau brand itu sudah kuat. Ya, terus dari segi growth strategisnya, mungkin perusahaan ini juga perlu ya untuk meluaskan pangsa pasar yang ada di Indonesia
maupun di pasar internasional, mungkin dengan salah satunya mengeluarkan produk baru ataupun dengan mengakuisisi produk mie instan atau perusahaan mie instan yang ada di bawah dari Mie Sedap. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Bye. Bye.